Siapa yang mau beritakan kabar selamat pada jiwa di dunia yang gelap? Berjutalah jiwa akan binasa jikalau Injil tak diberitakan. Yesus bersabda katanya, semua kuasa padanya. Beritakan Injil ke seluruh dunia, Tuhan kan bersama kita. Lihat di dunia pintu telah terbuka, ayolah Kristus bangkitlah segera. Remukkanlah belenggu rantai setan dengan memberitakan Injilnya. Yesus bersabda katanya, semua kuasa padanya. Beritakan Injil ke seluruh dunia, Tuhan kan bersama kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sehat. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini yang sudah kita dengarkan dari Roma 12 ayat 19, dan topik kita adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Paulus dengan sangat tegas menyebutkan setiap orang Kristen itu adalah saudara yang kekasih. Karena Paulus mengerti bahwa esensi dari setiap orang Kristen ialah saudara, karena dibungkus oleh satu kesatuan yang utuh, yaitu keluarga Allah. Meski setiap orang Kristen itu berbeda status ekonomi, berbeda taraf pendidikan, namun seluruh orang Kristen adalah satu kesatuan yang utuh dalam keluarga Allah, di mana Kristus adalah kepala dan pemimpinnya. Maka dengan penuh rasa kasih sayang atas persaudaraan dan kepedulian terhadap saudara seiman, Paulus dengan tegas mengingatkan setiap orang percaya agar menjaga kualitas kehidupannya selama di bumi ini. Saudara, bukan tidak mungkin orang Kristen tidak akan menghadapi sebuah ketidakadilan meski sudah berlaku adil, dan bukan tidak mungkin juga setiap orang Kristen akan mengalami hal yang tidak benar meski sudah bekerja dengan benar, dan bukan tidak mungkin pula setiap orang Kristen akan tidak mengalami kegagalan dan kekalahan di dalam kancah kehidupan ini meski sudah berjuang sekuat tenaga dan sudah berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap orang Kristen bukan sedang tinggal di dunia yang penuh keadilan, bukan juga sedang tinggal di dunia yang penuh dengan kebenaran dan penuh ketenangan. Saudara, saat ini kita tinggal di dunia yang penuh dengan kekacauan, di mana kebenaran dan keadilan harus diperjuangkan, namun dengan cara Tuhan. Maka ketika kita menghadapi kesemuanya itu dengan jelas dan terang, firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan membalaskan hal yang serupa.
Dengan tegas, Paulus mengingatkan setiap orang percaya bahwa kita adalah keluarga Allah yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang diampuni, yang beroleh anugerah kehidupan kekal dan memiliki Allah yang hidup. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, serta Dia berkuasa atas apapun yang ada. Dan Allah kita ialah Allah yang maha tahu, dan tidak setitik pun debu bisa terhindar dari pandangannya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita diketahui dan dilihat oleh Allah yang hidup itu. Dia adalah Allah pemurka, Allah yang membenci ketidakadilan, Allah yang tidak menyukai pelaku ketidakadilan. Di tangannya ada hukuman, dan padanya ada amarah yang meluap-luap. Maka saudara, biarkanlah Allah mengerjakan pembalasan kepada mereka pelaku kejahatan. Paulus mengajarkan kita bagaimana elegansi dari kekristenan itu, yaitu jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika seterumu haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ini bukan pekerjaan yang mudah. Bukan dikerjakan sekali, dilakukan langsung berbuah. Maka harus melatih hati, serta melatih diri untuk lebih peka mendengarkan suara roh Tuhan dibanding suara roh jahat. Selamat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kami esensi dari setiap orang Kristen adalah keluarga Allah. Maka kami merasakan teguran dan nasihat dari hamba-Mu Paulus agar menghidupi kehendak Tuhan, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Namun elegansi dari kekristenan ialah jika seteru lapar, memberi makan. Jika seteru haus, memberi ia minum. Yang berarti kami harus membalaskan kebaikan atas kejahatan orang. Tuhan, kami sadar ini bukan pekerjaan yang mudah. Biar roh-Mu yang menuntun kami, agar kami mampu melatih hati, melatih diri kami, hingga pada saatnya nanti kami bertemu dengan Engkau di surga yang baka, karena kami telah menunjukkan kehidupan kami di bumi ini sebagai warga kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.